Engkau merawat kami Tuhan. Melalui ibadah perayaan minggu ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Kami percaya dengan selama kami boleh kami terima. Kita bersyukur Tuhan untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Biarlah menyatu dalam kehidupan kami, hidup kami layak di hadapan hadirat Tuhan. Kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kami Tuhan boleh senantiasa Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan. Terlebih Tuhan, hidup kami berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa bagi hari ini. Diberikan semua yang ada, urapi, berkati kami dengan hikmat dan kewakil Tuhan dalam melayani Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Kami boleh Tuhan melayani Engkau dan biarlah segala kemuliaan pengampunan kami hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa berkati anak-anak-Mu yang sempat yang Tuhan boleh mengambil bagian ibadah di pagi hari ini Tuhan. Kau berkati mereka dan sehat kuat mereka, iman percaya mereka tumbuh di dalam Engkau Tuhan. Lebih mereka mampu Tuhan untuk menghadapi setiap proses kehidupan mereka Tuhan, pribadi. Yang tidak sepakat Tuhan, lawatan Tuhan bekerja segala bentuk Tuhan, apapun rintangan yang mereka tidak dapat hadir Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang melawan mereka Tuhan. Mulai kesempatan mereka boleh ada bersama-sama kami untuk beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Tuhan siapkan hati pikiran kami untuk kami boleh datang, kami boleh memuji-muliakan nama Tuhan dan segala kuasa yang tidak senang beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak Tuhan, biarlah hanya kuasa Roh Tuhan untuk menunjukkan semua yang ada di dalam ruangan ini, terlebih hati kami Tuhan, sehingga kami boleh benar-benar nikmati kasih Tuhan di dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa yang menjadi sumber kami siapkan hati kami untuk mengawali ibadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Hari ini kita bersyukur dalam keadaan sehat ya, meskipun cuaca dari beberapa hari yang lalu mendung, hujan, bahkan sempat ada angin ya, tapi kita bersyukur untuk saat ini kita dimakamkan Tuhan, kita boleh berada di rumah Tuhan, memuliakan nama. Kita mau melanjutkan pujian kita untuk mengingat betapa Tuhan yang sudah rela mati bagi kita. Kita mau bangkit berdiri dan mengangkat satu pujian kasih Allah sungguh tak terukur.
Bersyukur senantiasa dalam kehidupan kita karena kasih setia Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan kita kasih Tuhan, waktu dan kesempatan saya bagikan kita mereka satu betapa baiknya Roh Tuhan. Senantiasa ada menyertai kita terbukti dalam pemeliharaan Tuhan kita ada sampai saat ini semua kasih sayang Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan kita semua
pujian. Ku yakin saat kau berfirman, saya udah Tuhan berdiri. Pujian Tuhan, Kau Allah kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Anugerah kasih dan setia Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami sampai kepada detik pagi hari ini. Kami boleh menikmati segala Tuhan kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh dapat memuji tinggikan nama. Biarlah Tuhan pujian yang kami bawa kepada-Mu
Jadi satu korban berkau menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan usianya kami naikkan kepada hidup kami beroleh berkat sukacita daripada Tuhan. Bahkan sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami. Mari Engkau berkata-kata kepada kami. Sampaikan Tuhan isi hati bagi kami. Kami siap. Ya, kalau hikmat dan kewahyuannya daripada Tuhan. Pagi hari ini bekerja di tengah kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan tentang firman-Mu maupun setiap jemaat Tuhan yang hadir. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh memberkati setiap kami. Ini doa kami Tuhan. Menyerahkan berikan firman ini kepadamu. Kami menyerahkan syukur kami. Menjadi dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Ya, pagi hari ini kita bersyukur pada Tuhan. Kita percaya sekalian kita pagi hari ini kita sudah beroleh berkat sukacita daripada Tuhan. Amin. Saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita mau membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama. Ayatnya yang ke-14. Kita akan baca firman Tuhan secara bersama-sama. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-14 saya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-14. Kalau sudah dapat firman Tuhan ini kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan 1, 2, 3. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang Dia di dalam kita. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pagi hari ini kita sudah membaca akan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita membaca firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-14 dikatakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang Dia di dalam kita. Peliharalah harta yang indah. Memelihara harta yang indah. Harta yang mana? Seperti itu ya. Dan kalau kita boleh berkata yang harta yang mana? Dan pernahkah kita atau adakah kita ya memiliki barang berharga yang kita sayangi? Adakah kita memiliki harta berharga yang itu ternilai di dalam kehidupan kita sebagai manusia secara normal, secara kehidupan nyata ya di dunia ini ya. Ketika kita punya perhiasan ya, ibu-ibu ya kita punya perhiasan, apa yang akan kita lakukan dengan perhiasan kita? Akan kita jaga, kita rawat, kita pelihara dengan baik. Kita punya perhiasan, tidak mungkin kita akan taruh, misalnya kita punya yang ibu misalnya punya kalung ya seberat 5 gram seperti itu kan sudah bernilai ya rupiahnya. Ya. Tidak mungkin kalung yang 5 gram ini yang bernilai ini ditaruh di depan ruang tamu, di meja ruang tamu, dia taruh di situ saja. Kemudian dia tinggal ngapa-ngapain, nyapu, ngepel, masak di dapur, ya. Sementara kalungnya ada di ruang tamu. Lalu kemudian pintu rumahnya terbuka sekali. Apa yang akan terjadi kira-kira? Ya. Kalau ada orang yang datang, ya, yang terjadi adalah aibnya hilang, akan hilang kalungnya. Ya. Karena apa? Tidak dijaga dengan baik. Atau juga saya mau ceritakan seperti ini ya.
liontin yang dibeli belum lama, ya. Ketika kalung dicopot, liontin dilepas, disimpan, nggak tahu kita di mana, kelupaan sampai hari ini belum ketemu, ya. Sampai hari ini belum ketemu. Rasanya itu bagaimana? Seperti itu, ya. Buat ibu gembala kehilangan, ya, liontin itu rasanya gelap-gelap sedikit, gitu, ya. Nah, kenapa? Kita tidak mungkin kurang menjaga, memelihara seperti itu. Ataukah punya barang berharga apa yang lain? Surat-surat berharga yang kita miliki, uangkah yang kita miliki, kekayaan apapun, duit sapi, ya. Bapak kandang usume wong ewu, ya. Lah, karena usume wong ewu biasanya ngumpul di wong ewu, hewan, ditinggal atau seperti sekarang usume sawah ngawas, ditinggal rumahnya sehari-harian, ngerti-ngerti kan rumah, nggak dijaga baik-baik, sudah nggak berpikir tentang rumah, sakitnya istilahnya sih sikur, seperti itu. Kita tidak menjaga apa yang berharga dari hidup kita, tidak tahu dengan baik, rasanya gelap. Rasanya sedih, pengen nangis, ya. Lalu kemudian, ya, kenapa hal ini kok bisa terjadi dalam kehidupan kita? Karena barang-barang yang berharga itu punya nilai yang sendiri di tengah kehidupan. Demikian seharusnya dengan harta rohani kita. Firman Tuhan pagi hari ini mengajar kepada kita memelihara harta yang indah. Yang dipercayakan kepada kamu, ya, yang dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kehidupan kita. Harta apa yang bernilai yang kita miliki di dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, harta rohani apa yang indah yang kita miliki dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, 2 Korintus pasal yang keempat, dikatakan demikian di dalam ayat yang ke-7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami, ya. Dikatakan tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Siapa harta ini? Pribadi Tuhan Yesus. Harta yang sangat bernilai, harta yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dikatakan kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata, ya. Dikatakan firman Tuhan bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Harta itu disimpan di dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liatnya tidak bernilai, tetapi yang di dalamnya itu yang bernilai bagi hidup kita ini. Yang bejana tanah liatnya, kita berkelemahan, kita manusia rapuh, tetap berkat Anda Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, maka kita tahu hidup kita akan menjadi kuat. Amin. Itulah harta
Dan engkaulah harta yang tak ternilai. Ada ujian lama berkata, ku dapat satu harta teramat mulia, tak ada lain permata yang sama dengannya. Sudah ku jalan mencari kesana kemari, tak ada seperti dia. Itulah Yesus, Juru Selamatku. Hanya itu Yesus, kehidupanku. Saudara, Yesus kehidupan bagi kita. Yesus itu kehidupan bagi jiwa kita. Sangat ternilai, sangat berharga. Harta itu sangat luar biasa, bernilai bercahaya dalam hidup kita, yang membawa kita ketika Yesus ada di dalam kehidupan kita, ketika kita berjalan, ketika kita melangkah. Harta itu dapat memberikan sinar di tengah-tengah kehidupan kita, memancarkan terang bagi di dalam kehidupan kita, bagi orang lain yang melihat kehidupan kita. Harta yang lain, apa yang dipercayakan dalam kehidupan kita? Firman Tuhan. Harta yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, oleh Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, harta yang lain ini yang terpihak, firman Tuhan ini kita tahu melalui kebenaran firman kita dapat mengenal kebenaran Allah. Mengapa kita bernilai? Karena melalui firman kita dapat mengenal kebenaran Allah. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, ya, di dalam firman Tuhan bahwa firman ini dia mengajar kepada kita, ya, di dalam masih 2 Timotius, ya, pasal yang ketiga, di dalam ayat yang ke-16 dikatakan firman Tuhan demikian: segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Orang-orang manusia kita semua yang ada di dalam Tuhan, hidup kita dididik di dalam kebenaran Tuhan. Supaya apa? Supaya melalui firman kita dapat mengenal kebenaran Allah. Salah satu di antaranya kebenaran Allah yang datang dalam setiap kehidupan kita adalah supaya kehidupan kita tidak terdiam di dalam yang namanya roh intimidasi, roh ketakutan, roh yang mengancam kehidupan kita. Artinya seperti ini, jika kita tidak begini, roh intimidasi, maka orang lain akan seperti ini terhadap kehidupan kita. Ya, jika kita tidak melakukan sesuatu yang orang lain kehendaki dalam kehidupan kita, maka orang lain akan berbicara tentang hal yang buruk terhadap kita. Salah satunya di sini, ya. Kita mau belajar, kita melihat kebenaran firman Tuhan, dan kita hidup ketika kita
namanya intimidasi atau kita diingatkan kembali kepada kehidupan masa lalu kita sebelum